Perkenalkan, nama saya Ahmududin Ahmadan, NIM 1822017. Di sini saya akan memaparkan tentang pengertian pengangkutan laut sesuai dengan kemampuan saya. Yang pertama, pengertian pengangkutan laut. Pengangkutan merupakan kegiatan transportasi dalam memindahkan barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. Yang pertama, dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayaran, menyebutkan pengangkutan laut yang digunakan suatu istilah angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan memindahkan penumpang atau barang dengan menggunakan kapal. Angkutan laut kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan laut. Jenis-jenis pengangkutan laut berdasarkan pasal 7 nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Yang pertama ada pengangkutan laut dalam negeri. Pengangkutan laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang digunakan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional, atau dalam arti dilakukan dengan menggunakan batas-batas kelautan dalam negara. Pelayaran dalam negeri meliputi pelayaran Nusantara, pelayaran lokal, dan pelayaran rakyat. Pelayaran Nusantara yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh satu dan lain sesuai dengan keterangan yang berlaku, dengan radius pelayaran lebih 200 mil laut. Yang kedua, pelayaran lokal yaitu pelayaran untuk melakukan pengangkutan antar pelabuhan Indonesia yang diajukan untuk menunjang kegiatan pelayaran Nusantara dan pelayaran luar negeri dengan menggunakan kapal-kapal yang berukuran 500 meter kubik isi kotor ke bawah atau sama dengan 175 BRT ke bawah. Radius pelayaran kurang lebih 200 mil atau sama dengan 200 mil laut. Yang ketiga ada pelayaran rakyat. Pelayaran rakyat yaitu pelayaran Nusantara dengan menggunakan perahu-perahu layar. Lanjut ke angkutan laut luar negeri. Adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri, atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau dalam artian dilakukan oleh pengangkutan di lautan bebas yang menggabungkan satu negara ke negara yang lain. Pelayaran luar negeri meliputi pelayaran samudra dekat, pelayaran samudra, dan pelayaran samudra. Yang pelayaran samudra dekat yaitu pelayaran ke pelabuhan-pelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3000 mil laut dari pelabuhan terluar Indonesia. Yang kedua, pelayaran samudra yaitu pelayaran ke negara dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudra dekat. Yang ketiga ada angkatan laut khusus, adalah kegiatan angkatan untuk melayani kepentingan usaha sendiri. Pelayaran kurang lebih 200 mil atau sama dengan 200 mil laut. Yang ketiga ada pelayaran rakyat. Pelayaran rakyat yaitu pelayaran Nusantara dengan menggunakan perahu-perahu layar. Lanjut ke angkutan laut luar negeri. Adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi
perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri, atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau dalam artian dilakukan oleh pengangkutan di lautan bebas yang menggabungkan satu negara ke negara yang lain. Pelayaran luar negeri meliputi pelayaran samudra dekat, pelayaran samudra, dan pelayaran samudra. Yang pelayaran samudra dekat yaitu pelayaran ke pelabuhan-pelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3.000 mil laut dari pelabuhan terluar Indonesia. Yang kedua, pelayaran samudra yaitu pelayaran ke negara dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudra dekat. Yang ketiga, ada angkatan laut khusus, adalah kegiatan angkatan untuk melayani kepentingan usaha sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridwanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ja'far Sodik, NIM 18220161. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang asas-asas hukum transportasi laut, yang dimana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yaitu tentang pelayaran pasal 2. Di situ disebutkan beberapa asas-asas dari hukum transportasi laut. Yang pertama yaitu asas manfaat. Asas manfaat ini itu mengandung sebagai pihak pengangkut atau pengirim itu memberikan nilai guna atau kemanfaatan yang sebesar-besarnya kepada konsumen atau lapisan masyarakat. Yang kedua yaitu asas adil, asas usaha bersama dan kekeluargaan. Asas ini yaitu memiliki makna untuk mencapai cita-cita dalam bidang pengangkutan itu dilakukan dengan lapisan masyarakat dengan jiwa yang kekeluargaan. Jadi harus ada jiwa kekeluargaan untuk menggapai usaha bersama. Yang ketiga yaitu asas persaingan sehat. Asas persaingan sehat itu jelas ya, jadi antara perusahaan atau antara pengangkut itu kan memang ada saingannya, tetapi harus dengan saingan yang kondusif, yang baik, persaingan sehat. Yang keempat yaitu asas adil dan merata. Asas ini dalam penyelenggaraan pengangkutan harus memberikan pelayanan yang adil dan merata. Contohnya seperti akses ke tempat-tempat yang pelosok. Jadi nggak ke tempat-tempat yang terbiasa sebagai pengiriman barang atau penumpang. Jadi ke tempat-tempat pelosok juga pun itu harus ada aksesnya. Yang kelima, asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Asas ini harus dilakukan sedemikian rupa, contohnya seperti sarana dan prasarana itu kan semakin meningkatnya harga jual tiket itu kan juga harus meningkatnya juga fasilitas dari pihak pengangkut. Jadi harus ada keselarasan, keseimbangan antara dua aspek tersebut. Yang keenam yaitu asas kepentingan umum. Jadi sebagai pihak pengangkut itu atau pengirim harus mengutamakan asas ini ya, kepentingan umum, kepentingan masyarakat atau penumpang. Yang ketujuh, asas keterpaduan. Asas keterpaduan itu merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat untuk saling menunjang. Asas keterpaduan ini contohnya seperti kayak di Banyuwangi itu kan ada pelabuhan, ada stasiun yang dekat dengan pelabuhan, itu kan saling menunjang ya. Jadi kalau ada penumpang kereta api yang ingin kembali itu kan langsung aksesnya dekat dengan pelabuhan Ketapang.
Yang ke-8 yaitu asas tegaknya hukum. Jadi pemerintah ini mewajibkan untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, serta juga warga negara Indonesia atau masyarakat ini sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan pengangkutan. Yang ke-9 asas kemandirian. Asas ini juga didasari dengan percaya diri dan berlandaskan kepada kepribadian bangsa. Yang ke-10 asas berwawasan lingkungan hidup. Jadi dengan berlangsungnya kegiatan pengangkutan itu harus dengan berwawasan lingkungan hidup. Jadi tidak mementingkan dengan pengangkutannya, harus kita memberikan efek dari lingkungan sekitar kita. Yang ke-11 yaitu asas kedaulatan negara. Dengan berlangsungnya kegiatan pengangkutan itu harus menjaga kedaulatan NKRI. Dan yang terakhir asas kebangsaan. Asas ini mencerminkan bahwa sifat dan watak atau adat manusia itu memanglah berbeda, tetapi kita sebagai warga negara Indonesia harus mencerminkan sifat kebinekaan tunggal ika, atau meskipun kita berbeda adat, berbeda kebiasaan, berbeda watak, kita tetap mencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Ainul Yakin, NIM 1822070, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang transportasi pengangkutan laut, yang mana sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya terkait pengertian ataupun definisi dari transportasi pengangkutan laut itu sendiri. Sehingga di sini saya melanjutkan penjelasan tentang dasar hukum pengangkutan laut. Berbicara tentang dasar hukum pengangkutan laut, maka ada dua bagian besar yang mengatur tentang transportasi pengangkutan laut. Yang pertama diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan yang kedua diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang pertama diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang mana kita sebagai mahasiswa dapat menemukan di berbagai literatur, yakni dapat ditemukan di beberapa buku. Yang pertama buku 2 bab 5 tentang perjanjian charter kapal. Yang kedua buku 2 bab 5A tentang pengangkutan barang, dan yang terakhir buku 2 bab 5B tentang pengangkutan orang. Yang mana dari ketiga poin besar tersebut akan saya jelaskan secara spesifik mengenai isi dan substansi yang dibahas di dalamnya. Yang pertama, buku 2 bab 5 tentang perjanjian charter kapal. Itu di dalamnya terdapat dua substansi besar. Yang pertama tentang ketentuan umum, yang mana sudah diatur di dalam pasal 453 sampai pasal 459. Yang kedua tentang charter menurut perjanjian, yang mana sudah diatur secara jelas dan rigid di dalam pasal 465 sampai pasal 466. Selanjutnya pembahasan yang kedua, yakni buku 2 bab 5B, buku 2 bab 5A tentang pengangkutan barang, yang mana di dalamnya terdapat 4 substansi besar. Yang pertama itu ketentuan umum,
yang mana sudah diatur di dalam pasal 466 sampai pasal 517D. Yang kedua, tentang Dinas Perhubungan urusan tetap. Nah, hal tersebut diatur di dalam pasal 517E sampai 517Y. Yang ketiga, tentang charter menurut waktu, yang mana diatur di dalam pasal 518H sampai 520T. Dan yang terakhir, tentang charter menurut perjalanan, yang mana hal tersebut diatur di dalam pasal 518 sampai 518H sampai 520T. Sehingga beralih pada pembahasan yang ketiga yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yakni buku 2 bab 5B tentang pengangkutan orang. Di dalamnya terdapat 5 substansi, yang mana substansi yang pertama terkait ketentuan umum yang diatur di dalam pasal 521 sampai pasal 533E. Yang kedua, tentang jurusan tetap, sudah diatur di dalam pasal 533D sampai dengan pasal 533E. Yang ketiga, charter menurut waktu, diatur dalam pasal 533A sampai pasal 533B. Dan yang keempat, charter menurut perjalanan, yang mana sudah diatur di dalam pasal 533Q sampai 533U. Yang terakhir, substansi yang terakhir yang terdapat di dalam buku 2 bab 5B tentang pengangkutan orang, itu charter pengangkutan orang perorangan, yang mana hal tersebut sudah diatur secara rinci di dalam pasal 533V sampai dengan pasal 533Z. Sehingga untuk menyingkat waktu, beralih pada peraturan ataupun dasar hukum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tentang transportasi pengangkutan laut. Yang pertama, ada peraturan pemerintah nomor 82 tahun 1999 tentang angkutan di perairan. Yang kedua, putusan Menteri Perhubungan nomor 33 tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan penguasaan angkutan laut. Yang ketiga, peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2001 tentang pelabuhan. Yang keempat, yakni tentang peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2002 tentang perkapalan. Yang kelima, Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran. Adapun yang terakhir, yakni tentang peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan perairan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selebihnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yang mana akan menjelaskan secara rigid tentang asas, prinsip, dan pembahasan yang lainnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahman Fanani, NIM 18220058. Di sini saya akan menjelaskan para pihak dalam hukum transportasi laut. Yang pertama, hak dan kewajiban pengangkut. Dalam perjanjian pengangkutan, pihak pengangkut dapat dikatakan sudah menerima barang atau penumpang
dan menyanggupi untuk membawa ke tempat yang dituju dan menyerahkan kepada alamat yang dituju dengan dibuktikan dan diserahkannya surat muatan bagi pengangkutan barang, dan bagi penumpang harus dibuktikan dengan tiket. Mengenai kewajiban pengangkut diatur dalam pasal 468, pasal 521 dan pasal 522 KUHD. Dalam pasal di atas, pengangkut juga harus bertanggung jawab dalam arti harus mengganti segala kerusakan pada barang atau kehilangan. Yang kedua, hak dan kewajiban pengirim. Pengirim atau penerima barang yang akan menggunakan jasa pengangkutan laut tinggal membayar ongkos sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam surat muatan. Di sisi yang lain, dia juga memiliki hak untuk menerima barang yang dikirimkannya atau yang akan diterima dengan keadaan selamat dan tidak mengalami kerusakan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab perusahaan angkutan laut. Dari keterangan ini bahwa sebagai pengangkut perusahaan bertanggung jawab terhadap penumpang dan barang yang dibawanya sebagaimana ditentukan pada pasal 44 Undang-Undang Pelayaran yang berbunyi 1. Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan atau barang yang diangkutnya. Yang kedua, perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang atau barang yang diangkutnya. Yang kedua, perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan atau perjanjian kontrak pengangkutan yang telah disepakati. Kemudian, pada pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Pelayaran JO, pasal 181 ayat 2 Peraturan Pemerintah 2010 pada intinya menyatakan bahwasanya tanggung jawab tersebut ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal berupa kematian. Yang selanjutnya musnah. Yang ketiga keterlambatan. Yang keempat kerugian pada pihak ketiga. Jadi batas tanggung jawab tersebut didasarkan pada kesepakatan bersama antara pengguna dan penyedia jasa sesuai dengan perjanjian atau sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang serta terbatas jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan itu sendiri atau lebih dikenal dengan Bill of the Lading. Dengan demikian, perusahaan angkutan laut harus berhati-hati terhadap barang yang diangkutnya untuk mengalihkan risiko terhadap gugatan ganti kerugian oleh pengirim. Perusahaan angkutan laut mengasuransikan barang yang diangkut. Asuransi. Ya, dalam konteks ini asuransi terhadap barang angkutan ini sifatnya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan pada pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Pelayaran JO, pasal 181 ayat 3 PP 20/2010. Selanjutnya mengenai perasuransian barang muatan. Nah, ini biaya asuransi ditentukan atau dibebankan kepada pengirim atau pengguna jasa perjanjian asuransi yang dibuat adalah antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan pengirim atau pengguna jasa sebagai tertanggung. Walaupun dapat dimungkinkan pula perjanjian asuransi dilakukan oleh perusahaan asuransi dengan perusahaan angkutan laut untuk kepentingan pengirim atau pengguna jasa. Ya, langsung saja dari definisi asuransi adalah dinyatakan dalam pasal 246
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tanggungan dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan atau kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Selanjutnya yakni khusus untuk asuransi angkutan laut, tanggung jawab perusahaan asuransi atau penanggung ditegaskan dalam pasal 637 KUHD yang berbunyi adalah yang harus dipukul oleh si penanggung, yaitu segala kerugian dan kerusakan yang menimpa kepada barang-barang yang dipertanggungkan karena angin taufan, hujan lebat, pecahnya kapal, terdampar kapal, menggulingnya kapal, penubrukan karena kepalanya dipaksa mengganti haluan atau perjalanannya, karena pembuangan barang-barang ke laut, karena kebakaran, karena paksaan, banjir, perampasan, bajak laut atau perampok, terus penahanan atau perintah dari pihak atasan, pernyataan perang, tindakan-tindakan pembalasan, segala kerusakan yang disebabkan karena kelalaian, kealpaan atau kecurangan nahkoda atau anak buahnya, atau pada umumnya karena segala malapetaka yang datang dari luar, yang bagaimanapun juga kecuali apabila oleh ketentuan undang-undang atau oleh suatu janji di dalam polisinya, si penanggung dibebaskan dari pemikiran suatu dari berbagai bahaya tadi, yaitu tadi mengenai khusus untuk asuransi angkutan laut. Dan berdasarkan ketentuan tersebut, pada dasarnya pihak penanggung atau perusahaan asuransi harus menanggung segala kerugian atas kerusakannya barang yang diangkut, termasuk juga yang disebabkan oleh kelalaian awak kapal kecuali perjanjian lain dalam polis. Apabila dalam polis asuransi secara tegas dinyatakan jika karena kelalaian river tidak dihubungkan ke listrik, asuransi all risk tidak berlaku, maka pihak asuransi tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian. Maka dari itu tidak dapat menuntut atau mengklaim penggantian kepada perusahaan asuransi. Selanjutnya, ganti kerugian oleh perusahaan angkutan laut. Dalam situasi demikian, pihak perusahaan angkutan laut tetap harus bertanggung jawab untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh pengirim atau pengguna jasa berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 41 Undang-Undang Pelayaran JO pasal 181 PP 20/2010 sebagaimana telah diuraikan di atas tadi. Pihak pengirim atau pengguna dapat mengajukan gugatan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang pasal 1365 Undang-Undang Hukum Perdata. Antara lain berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, di sini sudah jelas. Yang selanjutnya adalah pasal 1366 berbunyi juga menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab bukan hanya atas perbuatannya saja, namun juga karena adanya suatu kelalaian atau kesembronoan. Nah, di sini sangat penting. Selanjutnya pada pertanggungjawaban ini sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.